Ya, halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di awal pekan ini? Kembali berjumpa bersama saya Prasetyo Wibowo dalam program Market Review. Program yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di tanah air. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Baik pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia meminta pemerintah untuk mewaspadai potensi kenaikan harga komoditas pangan di tanah air pasca kenaikan harga BBM. Kenaikan harga berpotensi terjadi sepekan pasca penyesuaian harga BBM, terutama saat pedagang menggunakan stok pangan baru. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia atau IKAPI saat ini tengah mencermati fluktuasi harga komoditas pangan di tingkat pedagang pasar di seluruh Indonesia. Hal ini guna menyikapi potensi terjadinya kenaikan harga pangan pasca pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite, Solar, dan Pertamax mulai 3 September 2022 lalu. IKAPI menyatakan kenaikan harga BBM ini akan memberikan efek domino terhadap kehidupan masyarakat seperti inflasi, biaya transportasi hingga lonjakan harga pangan. Bahkan kenaikan harga pangan berpotensi terjadi sepekan pasca penyesuaian harga BBM, terutama saat pedagang menggunakan stok pangan baru. Meski demikian, pergerakan harga sejumlah bahan pangan seperti telur ayam, bawang merah, cabai merah, daging ayam dan sapi serta gula pasir lokal di sejumlah pasar tradisional tercatat mulai menurun. Sementara itu, DPP IKAPI saat ini tengah melakukan konsolidasi internal dan melakukan upaya penguatan serta menerima masukan dari anggota yang menjerit karena kenaikan harga BBM. Dan dalam waktu dekat, IKAPI akan melaksanakan pertemuan nasional yang melibatkan seluruh perwakilan pedagang pasar kabupaten kota se-Indonesia dalam menolak kenaikan harga BBM. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan harga rata-rata dan perubahan maksud kami bahan pangan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda untuk beberapa jenis komoditas pangan di Indonesia. Ya, ada telur ayam ras segar dengan harga Rp30.500 per kilogram. Ini data per 8 September 2022 atau ada penurunan sekitar Rp300 dibandingkan dengan harga sebelumnya 0,97%. Ini pergerakan harga secara bulanan atau month on month ya. Kemudian bawang merah Rp36.350 per kilogram atau juga mengalami penurunan sekitar 0,55% dengan nilai rupiah sekitar Rp200 untuk penurunan di bawang merah. Kemudian cabai merah besar dan juga cabai merah keriting. Ini juga rata-rata mengalami penurunan. Untuk cabai merah besar Rp66.150 per kilogram, turun Rp50. Kemudian cabai merah keriting juga turun Rp1.450 per kilogramnya. Sementara untuk cabai rawit hijau mengalami penurunan hingga 5,9% atau Rp3.100 per kilogram menjadi Rp49.400 per kilogram. Sementara cabai rawit merah Rp62.850 per kilogram, harga per 8 September lalu turun juga sekitar Rp1.800 per kilogram. Sementara dari daging ayam ras segar Rp34.350 per kilogram juga mengalami penurunan Rp200. Sementara daging sapi kualitas 1 ini juga mengalami penurunan Rp2.250 per kilogram. Kemudian sapi kualitas 2 juga turun sekitar Rp750 per kilogramnya. Data lengkap bisa seperti yang Anda saksikan di layar televisi Anda. Sementara untuk gula pasir lokal, pemirsa, ini harganya masih cenderung stabil dalam sebulan terakhir, begitu per 8 September Rp14.500 per kilogram. Ini dia yang menarik, apakah harga-harga tadi itu juga karena para pedagang masih menggunakan stok komoditas pangan sebelumnya, jadi memang belum ada perubahan harga. Nanti kita akan lihat perkembangannya untuk beberapa waktu ke depan atau paling tidak di sepanjang pekan ini. Dan selanjutnya,
Bagaimana dengan rata-rata pengeluaran dari masyarakat perkotaan dan juga pedesaan per kapita pemirsa ya dalam sepekan terakhir ini dari tahun 2020 sampai dengan 2021. Ini adalah rata-rata pengeluarannya ya. Kita lihat di tahun 2020 Rp120.884 dalam sepekan pengeluaran per kapita ya di tahun 2020. Kemudian di tahun 2021 rata-rata pengeluaran untuk masyarakat perkotaan dan pedesaan mengalami kenaikan menjadi Rp145.331 per kapita dalam sepekan. Itu dia data yang kami sampaikan terkait dengan rata-rata pengeluaran yang dialami masyarakat dari seluruh strata begitu ya. Mengingat ini adalah harga rata-rata. Baik,